Halo semuanya, balik lagi di episode 3 di Sapa Pajajaran. Yang mana Sapa Pajajaran ini merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Departemen Relasi BEM Kema PSTK Unpad Pangandaran. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Ya, kita di sini ada kedatangan bintang tamu, tapi sebelum kita kenalan ke bintang tamunya, aku memperkenalkan diri dulu. Kenalin, aku Yuzarda Farabani dari Ilkom 24 di sini sebagai host, dan di sini kita kedatangan bintang tamu. Boleh dari sebelah kanan dulu nih, Sebelah perkenalan kanan. dulu. Saya dulu berarti. Boleh. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Hirzi. Hmm. Udah itu aja. Apa-apa? Ada Angkatan, pertanyaan? angkatan. Oke, aku dari Ilkom angkatan Oke. 2023. Dan sebelahnya nih. Oke, halo, selamat siang, pagi, malam, teman-teman. Oke. Ini apa nih nyebutannya? Sebutannya? Selamat makan kan, karena bisa kalau Selamat misalnya malam. Selamat nonton makan. podcast biasanya sambil makan. Baik, Oke. benar. Ini penonton Sapa Pajajaran apa disebutnya? Panggilannya. Sapa-sapa kalian. Gak tahu, gak tahu. Oh, teman-teman aja, teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama aku Hisham dari Fakultas Peternakan 2024. Oke, karena di episode kali ini kita bakal ada satu pembahasan yang menarik banget nih. Kita bakal membahas soal leadership dalam organisasi. Boleh dari Mas Hirzi sendiri Oke. disebutkan dulu posisinya di organisasi sebagai apa? Oke, halo teman-teman. Kalau aku tahun ini alhamdulillah dapat amanah di Hima Ilkom PSDK ini menduduki posisi sebagai ketua Hima. Oke, kalau dari Kang Hisham sendiri. Aku di BEM, karena Ormawa yang aku ikutin BEM. Aku di BEM sebagai Kepala Departemen Kajian Propaganda dan Aksi. Oke, hidup mahasiswa nih, Hidup hidup mahasiswa. mahasiswa. Oke. Kira-kira dari Mas Hirzi sendiri sama Kang Hisham nih, awal mula tertarik masuk Ormawa di Unpad PSDKU ini gimana? Karena kan yang kita tahu nih Unpad PSDKU kan lingkupnya kecil ya. Jadi kayak kalau masuk Ormawa kayak ini lagi. Kira-kira gimana gitu bisa tertarik kira-kira? Oke, mau siapa dulu yang jawab ya? Enggak, Bang. Oke, kalau sebenarnya ceritanya agak panjang nih, nggak apa-apa nih. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya awalnya dari SMP. Wah, Dari sorry. SMP. Kepanjangan ya kalau dari SMP. Dari SMA tuh nggak pernah ikut organisasi. Dari SMA tuh cuma ikut ekstrakurikuler paskibra. Terus di akhir kelulusan SMA tuh dapat job jadi MC. Nah, dari situ tuh udah mulai tertarik buat bikin acara segala macam gitu kan. Terus pas masuk ke dunia perkuliahan tuh adanya Hima atau enggak BEM gitu kan. Terus mungkin yang kecil dulu nih yaitu Hima gitu. Kalau misalkan BEM kan udah ranahnya yang satu kampus gitu kan. Makanya kita ngambil Hima dulu. Dari situ asik aku tertarik. Kalau dari Kang Hisham sendiri. Sama sih Kang, aku juga dari SMP sebenarnya ikut organisasi dan semacamnya. Terus juga ngelihat sebenarnya masa organisasi aku udah habis di SMA sebetulnya Mas. sebetulnya. Karena sebetulnya di SMA udah habis, tapi ngelihat di perkuliahan kayaknya seru juga nih masuk Ormawa dan dinamika yang terjadi kan ataupun hal-hal vibes-nya di Ormawa ataupun organisasi sekolah dan organisasi kampus kan beda tuh. Ya. Jadi akhirnya mencoba untuk magang waktu itu. Betul. Iya, magang sama Mas juga kan? Bareng ya Kalau terakhir. di kamera bilang aja enggak gitu. Pernah nggak kenal. Waktu itu magang di BEM, terus kayak ternyata seru juga untuk didalami dan untuk dilanjuti gitu. Akhirnya sampai sekarang diamani sebagai Kepala Departemen Kaspro. Bro, ya emang kalau dari aku sendiri ya, walaupun gak ada yang nanya, cuman gak apa-apa nih. Ah, oke. Menanggapi. Kita nanya deh. Kalau Mas ini gimana? Nah, enggak, kalau aku sendiri kenapa sebetulnya tertarik masuk ke Ormawa, sebetulnya nggak jauh beda, cuman karena kita di PSDKU ini kalau misalnya kuliah pulang kayak kurang asik gitu Iya, buat nongkrong. kupu-kupu. Iya, buat nongkrong juga kayak ya Susah. gitu aja. Terus juga kalau di kosan pun ya mau ngapain, jadi ya udahlah. Kalau mau magang pun di sini Magang susah, apa gitu? iya, Jauh. mau part time atau segala macem kan. Ya udah berarti berarti kita ke Ormawa aja Untuk gitu. menyibukkan diri. Betul banget. Relate gak? Relate. Relate. Relate jujur ya. Oke. Retweet satu. Repost kita repost. Oke, iya kalau misalnya ngomongin soal Ormawa nih ya Mas dan Kang nih berdua, kan berarti kalau Kang Hisham sendiri udah berapa tahun nih berarti Di Ormawa? Iya, setahun nih Setahun. berarti. Kalau Mas Hirzi 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun. kira-kira ada budaya tertentu nggak di dalam satu Ormawa yang Mas Hirzi atau Kang Hisham ikutin? Kalau dari Himailkom sendiri budayanya
dari awal aku masuk Hima itu selalu demokratis, Kang. Jadi apapun keputusannya tuh nggak diambil sendiri sama ketuanya, tapi kita harus berdiskusi dulu sama even staff pun pasti kita ajak diskusi. Jadi yang diskusi pun nggak cuman di ring satunya doang, tapi sampai staff itu selalu kita ajak diskusi dan itu sampai sekarang diterapkan. Oke. Kalau untuk aku sendiri karena mungkin dari SMA ya Kang ya, dari SMP terus kayak budayanya juga berbeda. Jadi aku cukup culture shock juga di sini karena mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini yang ikutan organisasi sekarang adalah orang-orang atau siswa-siswa yang memang tidak mengikuti organisasi di SMA-nya. Betul. Jadi emang kita bener-bener belajar dari nol banget sama-sama gitu. Terus kayak kalau misalkan di BEM sendiri kayaknya budaya yang memang diterapkan itu down to up. Jadi memang kita menyerap semua aspirasinya dahulu baru ditentukan gitu. Sama seperti BEM Kema Unpad yang menerapkan down to up seperti itu Kang. Mungkin kalau dari BEM sendiri terpengaruh karena tadinya kan kita nyatu ya sama BEM Kema, jadi makanya nggak jauh beda sebetulnya. Cuman lingkupnya lebih kecil ya. Tapi kalau misalnya ngomongin budaya, kira-kira ada budaya yang benar-benar paling ditonjolkan nggak sih? Tadi kan Mas Rizky ngomong Demokratis. Selain itu, Apa ya? Kalau buat Himailkom sendiri bisa dibilang kan kalau misalkan Himailkom kan ada dua ya, antara di PSDKU ataupun di Jatinangor. Nah, di tahun ini tuh kita menonjolkan sifat keprofesionalitasan dan kemandirian. oke. Yang mana kita tuh mau nonjolin kalau misalkan di Pangandaran juga ada Ilkom gitu, nggak cuma ada di Jatinangor kayak gitu. Berdikari. Betul banget. Kita Berdiri di bawah kaki sendiri. betul. Di atas kok di Di bawah? atas kok di bawah? Di atas kaki sendiri. Iya, jadi kita mau menonjolkan itu sih Kang. Makanya di tahun ini tuh banyak banget inovasi-inovasi. Kayak contohnya tuh ada satu proker yang cangkupannya tuh kita luas lah. Maksudnya nggak cuma sepangandaran tapi ke se-Jawa Barat dan itu bisa untuk memperkenalkan juga. Oke, kalau dari BEM sendiri, Kalau dari BEM sendiri sebetulnya ya nggak beda jauh sebenarnya, kita demokratis juga dan tadi seperti mention juga down to up gitu. Tapi yang memang mungkin bisa dikatakan paling dominan budaya yang memang kita lakukan sekarang itu adalah belajar bersama-sama. Karena tadi seperti mention juga kan bahwasannya si mahasiswa-mahasiswa ini memang tidak berorganisasi di SMA yang akhirnya ketika berorganisasi di Ormawa kampus mereka belajar gitu ya. Mereka belajar dari awal dan kita sama-sama belajar untuk hal itu gitu. betul. Oke, kalau tadi sempat disinggung juga ya, kalau misalnya di organisasi itu penuh dengan dinamika-dinamika, terus juga penuh dengan diskusi-diskusi karena kan tadi demokratis ya. Nah, itu tuh kalau menurut aku kayak ngebawa kita buat menjadi pribadi yang leadership gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kepribadian leadership di dalam organisasi tersebut, kayaknya tuh kita bakal terombang-ambing aja. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya dari Mas Iri sendiri, menurut Mas Iri itu apa definisi lengkap dari bukan definisi lengkap tapi lebih ke definisi leadership di organisasi menurut Mas Iri? Leadership ya. Oke, ini Di lingkungan Ormawa. Iya. Oke, banyak banget orang yang kalau misalkan mau jadi pemimpin tuh kadang ngincer jabatannya aja gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, leadership tuh bukan berbicara tentang jabatan aja, tapi di situ tuh ada tanggung jawab yang harus mereka emban gitu selama 1 tahun ke depan, selama satu kabinet dan orang yang menjadi leadership tuh harus bisa ngerangkul berbagai kepala, apalagi kan kalau misalkan kita berbicara Ormawa yang orangnya tuh nggak cuman dari Pangandaran aja gitu. Kayak contohnya aku dari Tangerang, terus banyak staf aku dari budaya-budaya yang berbeda gitu. Makanya kalau misalkan kita ngomongin leadership tuh ya bukan soal jabatan, tapi bagaimana seorang itu bisa merangkul dan menggerakkan orang-orang yang berbeda-beda latar belakangnya kayak gitu. Dari Kang Setuju, Hisham sendiri. sepakat. Tapi karena kalau aku pribadi lebih ke bagaimana seorang leader ini, seorang pemimpin ini bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru di organisasinya. Betul. Kaderisasinya yang memang harus diterapkan dengan baik gitu. Dibuat sedemikian rupa yang akhirnya pemimpin ini bisa meninggalkan legasi yang memang ternyata setelah kepengurusan A, kepengurusan B, C-nya juga bagus seperti kepengurusan A. Itu bisa dinilai juga ya. Itu kinerjanya gitu. Kayak aku tuh pernah baca salah satu artikel, pokoknya dia bilang kalau semisal salah satu kegagalan dari Ormawa itu sebetulnya dia ketika ia demis ataupun ketika ia meninggalkan satu periode itu nggak ada yang lanjutin. Mau sebagus apapun periode itu, cuman kalau misalnya nggak ada yang lanjutin tuh kayaknya benar ya. banget. Tapi untuk sekarang Ormawa apalagi pemimpin Ormawa ya Mas, mereka kadang lupa
dengan bagaimana warisan-warisan itu bisa terjalin, khususnya bagaimana mereka menciptakan pemimpin-pemimpin setelah mereka. Iya. Mereka hanya fokus ke proker-proker yang memang eksistensinya aja yang besar gitu. Misalkan bikin proker senasional padahal di internalnya acak-acakan, di internalnya ambruk gitu. Oke. Nah, makanya kan tadi sempat dimention juga kalau misalkan leadershipnya nggak cuma jabatan, tapi gimana dia tuh bisa menggerakkan kayak gitu. Oh. Iya. Kira-kira kalau ngomongin soal leadership nih Mas, ada nggak sih sifat-sifat yang emang wajib dimiliki oleh seorang leader gitu loh? Sifat ya, Iya. sifat yang wajib dimiliki seorang leader. Menurutku pribadi, leader tuh harus bisa mendengarkan dan harus bisa didengarkan. Karena kalau seorang kepala itu nggak bisa mendengarkan bawahnya, dia akan apa ya, bisa dibilang tuli. Ya. Maksudnya dia berjalan aja sendiri, Ya. tapi bawahnya tuh nggak mau berjalan bareng dia, pasti kan kayak gitu. Karena aspirasi dari bawahnya pun nggak didengar gitu. Tapi kalaupun dia bisa mendengarkan, tapi dia nggak bisa didengarkan oleh stafnya, itu juga nggak bisa jalan kan sebuah organisasi. Makanya seorang leader itu harus bisa mendengarkan dan juga didengarkan. Menurutku kayak gitu. Sama Sepakat juga? Sepakat juga. Oke. Sepakat. Oke. Terus juga kita sebagai leader harus punya influence sendiri, Iya, harus betul. bisa mempengaruhi, itu yang paling penting. Iya. Harus bisa mempengaruhi yang akhirnya si bukan bawahan apa ya, staff-staff kita atau anggota-anggota kita, keluarga kita di organisasi bisa kasarnya nurut dengan apa yang kita sampaikan. Iya, betul. Dan tentunya ketika kita menyampaikan sesuatu juga tidak serta-merta sesuai dengan kemauan kita sendiri gitu. Harus ada proses-proses di mana aspirasinya muncul terlebih dahulu, akhirnya kita menimbang, karena kan kita sebagai pemimpin bukan hanya A, B, C nyuruh pakai telunjuk, tapi Betul. bagaimana kita menyiapkan apa konsepnya, menyiapkan kebijakan-kebijakannya, dan ketika pun ada kebijakan dua hal kebijakan yang berbeda, ya kita harus memilih sebagai pemimpin. Dan itu harus dengan bijak gitu. Oke, nah tadi sempat di-mention juga ya kalau semisal kita mau membangun sifat pemimpin tuh harus ada influence gitu ya. Kita tuh harus berpengaruh dulu. Terus kira-kira gimana sih cara membangun apa membranding gitu loh biar orang-orang nih bisa terpengaruh gitu loh sama kita. Biar bisa terpengaruh. Iya. Pastinya kalau misalkan dari seorang pemimpin, kalau misalkan mau didengar, ya dia tuh harus bisa, ya tadi harus bisa mendengarkan dan harus bisa didengarkan juga kan. Dan kalau misalkan dia harus apa ya mempengaruhi orang lain, itu pun apapun kebijakan yang dia buat, apapun keputusan yang dia buat itu tuh atas dasar persetujuan dari seluruhnya. Karena kalau misalkan menurut saya pribadi, kalau misalkan staff ini udah nggak didengar, ya dia nggak bakal mau nurut lagi kan sama si pemimpinnya ini. Dan ya dari situ pun udah nggak bisa lagi dia menjadi seorang pemimpin karena dia gagal untuk menginfluence dirinya sendiri. Kayak gitu. Makanya kadang tuh kan ada yang pemimpin semata-mata bikin kebijakan, ya udah gue mau A gitu, tanpa staffnya ini didengerin dulu. Staffnya ini sebenarnya mau B, tapi dia mau kekeh mau A gitu. Makanya dari situ staffnya pun pasti ada namanya demotivation dan lain hal sebagainya yang nggak mau nurut lagi sama pemimpinnya kayak gitu. Terus kalau misalnya aku pribadi ya Mas, Masnya jangan genit gitu dong. Enggak gitu. Kedip gimana gitu? Iya, Maksudnya kedip kalau gimana gitu. ngomong kalau Mas sendiri dari tadi gitu mulu. Jadi bikin terobosan baru lah. Oke. Gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, kebetulan aku lupa pertanyaan. Gimana cara kita membranding Oh, iya. agar apa namanya Kita bisa nge-influence orang, Iya. staff-staff kita. Oke, yang pertama ya kita apa yang kita sampaikan kita harus bisa lakukan. Misalkan tentang administrasi dan semacamnya. Nggak mungkin dong kita mengarahkan hal yang memang tidak kita ketahui dan kita tidak convert di situnya gitu. Makanya yang pertama, makanya kan ada pepatah gitu. Bukan pepatah, lebih ke kayak ada kata-kata orang Belanda bahwasannya pemimpin itu adalah menderita. Yang menderitanya karena apa? Kita harus bisa menguasai semua divisi-divisi anggota kita. Ada 5 divisi misalkan. Kita harus menguasai 5 divisi itu gitu. Makanya biar kita dapat apa ya, biar kita bisa nge-influence staff-staff kita, anggota kita ataupun keluarga organisasi kita, ya kita harus bisa dulu nih apa yang mereka butuhkan kita bantu, apa yang mereka mau kita bantu. Masalahnya di mana pemimpin sekarang hanya fokus terhadap bagaimana brandingnya aja, personal brandingnya, saya seorang pemimpin, saya jago A, jago B, tapi dalam hal tadi merangkul anggotanya, dalam hal membantu anggotanya, mereka cuma bisa seperti bos, nyuruh tanpa mengarahkan. Iya, Seperti mungkin itu. bisa berjalan berdampingan ya. Iya. Antara Iya. branding diri dia sebagai kayak ini gue pemimpin, ini gue pernah memimpin satu dan Betul. Iya. dibarengi sama ya rangkul juga Iya, gitu. benar. Karena kalau misalnya salah satu doang ya kayak misal nih aku misalnya menjadi seorang pemimpin tapi dia merangkul doang tapi aku nggak punya apa-apa gitu, nggak Iya, punya track record yang baik. Emang
Iya. Jadi cuman abang-abangan tongkrongan, bahasa. Benar. Benar. Iya. Asik loh. Iya. Kok nyuruh? Nah, iya. Benar. Iya. Nah, jadi personal nggak- branding penting. Itu Personal iya branding banget. penting, tapi kinerja kita juga Iya, biar apa namanya sejalan gitu loh, kayak Ya. capable kalau misalnya kita menyuruh ke bawah. mengarahkan. Mengarahkan, bukan Bukan menyuruh menyuruh ya, bukan Oke. menyuruh ya. Kayak tadi ngomongin soal branding juga ya, kan nggak serta-merta kalau misal kita lagi membangun branding untuk memimpin ataupun untuk apa namanya sebagai pemimpin di Ormawa tuh kayak berjalan mulus gitu kan. Kira-kira dari kalian berdua nih, kalau semisal ada satu rumor ketika lagi membangun branding diri masing-masing tuh, ada satu rumor yang nggak mengenakan gitu, kira-kira tanggapannya gimana? Rumor. Apakah langsung kayak enggak kok, ini kok apaan sih ya, gitu, atau emang kayak gimana? Kayak gitu salah ya. Kayak gitu nggak boleh, karena kalau misalkan Oke. jadi seorang pemimpin tuh pasti ada isi apa ya, rumor-rumor negatif lah. Kayak tadi kan contohnya pemimpin itu menderita. Ya pasti kayak gitu. Ada aja yang nggak senang sama kita sebagai seorang pemimpin, karena belum tentu kita bisa melihat dari berbagai latar belakang, dari berbagai perspektif dari mungkin anggota-anggota kita kayak gitu kan. Makanya kalau misalkan ada rumor-rumor jelek kayak gitu, kalau aku pribadi aku tuh nanggepinnya nggak yang pakai emosional, nggak kayak enggak kok gue nggak kayak gitu, tapi lebih ke bagaimana diri gue nih memperbaiki diri gue lagi ke depannya. Jadi gue Oke. lebih berkaca aja ke depannya, oh ternyata anggota aku nih nggak suka kalau misalkan aku nih kayak gini, oh berarti aku nih harus kayak gini kayak gitu. Lebih ke menyesuaikan aja sama apa ya, anggota nih sebenarnya maunya kayak gimana. Tapi Oke. balik lagi, kalau misalkan apa yang dimau anggota ini sekiranya nggak relevan untuk organisasi kita juga, itu nggak bisa. Jadi lebih ke berkaca aja, kira-kira rumor ini tuh benar adanya atau enggak kayak gitu. Dan itu lebih untuk membangun diri aku pribadi aja sih ke depannya. Ya, kalau misalkan aku sendiri lebih ke pembuktian sih mas. Masalahnya maksudnya kayak ketika kita dirumorkan sesuatu ya kita membuktikan. Jadi tidak perlu, ketika omongan tidak perlu dilawan omongan. Iya Oke. benar. Tapi omongan ya dilawan dengan pembuktian, di mana Benar. Hisham 2025. dengan pembuktian, di mana ketika pembuktian itu hadir, kalau omongan bisa ditepis mas. Kalau Iya, benar pembuktian kan itu udah faktanya seperti itu, dan ketika kita memang sudah membuktikan dengan kinerja kita, dengan bagaimana organisasi itu maju dengan apa ya, dengan dipimpin kita, itu salah satu apa ya, pembungkam juga kasarnya untuk bagaimana orang-orang yang menyebarkan isu tadi diam kayak gitu. Jadi bukan pakai kata-kata gue nggak gitu kok, tapi lebih ke kayak Iya. saya ini seperti ini. Iya. Kayak gitu. Lebih halus aja ya. Lebih halus Bisa aja. Lebih halus. Iya, kayak kamu cuma bisa ngomong, kamu bisa apa? Nah, jangan pakai emosi lah. Oke, tadi apa namanya? Kayaknya kalau semisal rumor-rumor gitu nggak cukup di seorang pemimpin doang gitu. Ya. Bisa terjadi ke anggotanya juga. Bener. Nah, kira-kira dari kalian berdua kalau semisal mendapatkan satu rumor yang kurang enak gitu anggotanya, terus itu gimana gitu, kayak menanggapinya kah, ataupun ya udah itu mah urusan anggota Oh. ini Rum- bebas. Berarti rumornya tuh anggota kita ada rumor jelek Iya, kayak gitu iya, ya. iya. Oh. Sebagai seorang pemimpin gimana? Sebenarnya kan kalau misalkan seorang pemimpin tuh ibarat selain sebagai pelayan dari anggota-anggotanya juga, itu kan ya harus melindungi anggotanya juga kan. Tapi kalau misalkan balik lagi sih, pasti memastikan dulu rumornya itu benar atau enggak. Misal si anggota A ini dirumorkan terkena kasus bla 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 bla, tapi kan nggak bisa menghakimi si A ini juga benar atau enggak Iya. gitu kan. Rumornya tuh udah apa ya, masih rumor atau memang sudah fakta. Iya. Kalau misalkan itu masih rumor, ya kita cari dulu kebenarannya seperti apa. Kalau misalkan rumor itu salah, ya kita sebagai ketua juga harus melindungi si anggota kita juga. Tapi kalau misalkan rumor itu benar, dia melakukan kesalahan, ya kita juga harus bersikap tegas dan adil juga. Kayak gitu, harus bijaksana kalau jadi pemimpin. Iya, kalau misalkan dari aku pribadi lebih ke kita ajak ngobrol dulu si anggota ini atau staff ini, di mana kita tanyakan dulu apakah si rumor ini benar apa enggak. Karena mungkin karena nggak bisa ya kalau misalkan kita nerapin gaya leadership yang otoriter misalkan bisa. gitu lah. Terus ada kasus, ada anggota yang berkasus, terus kita langsung tanya, kamu kenapa gitu kan. Pasti anggotanya kayak, hah ngapain nih, kemarin nih? keras-keras Ngapain nih?" gitu ya, kemarin keras-keras gitu merintah ABC, sekarang kayak sosokan kayak Hello Kitty. Kenapa kan nggak mungkin juga. Iya. Jadi emang dari awal ketika menjabat di satu kepengurusan ya harus menerapin, kalau misalkan aku pribadi, semi otoriter. Dimana Semi-otoriter. semi otoriter ini ketika kita punya dua sisi. Satu sisi yang memang kita tegas dalam hal memerintah ataupun menugaskan, mendelegasikan tugas. Betul. Yang kedua ya kita merangkul gitu. Karena Oke. kalau misalkan aku pribadi ya Mas, ke anggota-anggota yang memang misalkan adik kelas nih, angkatan 25 misalkan kalau di kampus, aku bener-bener nggak ada sekat di mana
gua cutting lu nih. Iya benar. Lu harus hormat ke gua, kalau ada gua lu harus nunduk gitu-gitu. Enggak, tapi lebih ke kayak kalau misalnya kita mau ngopi, ayo ngopi, tapi di satu sisi ketika kita formal ya harus formal. Nah, ketika memang si gaya leadership ini dijalankan, ketika ada masalah nih anggotanya terkena kasus dan semacamnya, ketika rumor gitu, ada rumor anggotanya, kita bisa menanyakan dengan enak. Iya. Iya. Dengan sebagai teman gitu, bukan Betul. sebagai ketua gitu. Betul. Kita tanyakan, bener tadi klarifikasi dulu apakah benar atau tidak. Memang kalau misalkan benar, ya kita cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Kenapa- Bareng-bareng ya, ya, bareng-bareng. Kenapa melakukan hal ini? Apakah di ormawanya terkucilkan misalkan ataupun kita kurang melangkul dan semacamnya? Iya. Karena kalau misalkan kasusnya menyangkut dengan ormawa, itu berarti salah kita juga sebagai Iya, pemimpin. Betul. Gitu Iya, sih, Mas. apa namanya? Ya intinya kita ajak ngobrol dulu. Ya, Kita cari kebenaran Iya, dulu. tarik satu benang dulu nih, gimana? Terus Gini nggak? ya itu Main layangan, main layangan. intinya kita tarik satu dulu, cari akarnya, terus tarik. Terus ketika sudah menemukan akarnya, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Karena ya itu tadi ya, kalau semisal masalahnya di Ormawa berarti ya kita juga Ada salah juga. Iya, dan kalau semisal pun anggota kita yang salah, ya kita sebagai pemimpin kayaknya nggak harus lepas tangan, karena Pak Anies tuh pernah bilang. Pak Anies tuh pernah bilang. Kenal banget nih sama Iya, Pak. kalau semisal pemimpin itu adalah pendidik. Nah, kalau semisal anggotanya ini bermasalah ya kita harus mendidiknya dengan benar. Betul. Oke, begitu. Betul. Oke. Berarti Mas Bani ini pemimpinnya atau anggota yang bermasalah? Enggak dua-duanya. Enggak dulu. Oke. Berarti nggak bermasalah, Pak. Gak bermasalah. Pernah. Insyaallah doain ya, doain. Doain. Gimana ada masalah? Bahaya. Oke, kalau semisal tadi kita dari tadi ngomongin pemimpin kan, terus juga pemimpin tuh bagaimana kita mengatur yang ada di bawah kita gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya aku tanya perbedaan mengatur sama menggerakkan apa tuh? Karena kan sebenarnya ada dua sisi yang berbeda nggak sih, Iya, antara betul. mengatur dan menggerakkan, kira-kira gimana kalau Oke, misalnya? menarik nih. Kalau misalkan mengatur kan berarti ya otoriter tadi kan, dan dia tuh apa ya, lebih ke ya udah ngatur-ngatur aja gitu, tanpa dia tuh tahu kalau misalkan staff ini nggak mau kalau kayak gini gitu. Beda sama halnya kalau misalkan menggerakkan. Kalau menggerakkan tuh kita bergeraknya tuh bareng-bareng. Iya, Kalau menurut aku secara pribadi- kolektif. Bener, jadi si pemimpin ini nggak cuman nyuruh-nyuruh. Ibaratnya kalau misalnya ngatur, lu harus gini, lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan menggerakkan, ayo kita ngelakuin ini bareng-bareng, ayo kita kayak gini, ayo kita kayak gini. Oke. Bedanya gitu kayak gitu. Dan aku tuh lebih seneng sama yang menggerakkan daripada mengatur. Kalau aku pribadi lebih ke mendelegasikan tugas. Dimana kan kalau ada nih salah satu tipe pemimpin yang semuanya sama dia gitu. Iya. Karena dia maunya perfect gitu kan, semuanya sama dia. Tapi aku lebih ke kayak mendelegasikan. Yang pertama, kenapa mendelegasikan? Biar si anggotanya juga belajar apa yang memang dia nggak bisa gitu. Terus juga biar biar si anggota juga bisa lebih paham apa yang memang Ormawa ini kerjakan. Iya. Arah geraknya tuh kemana gitu. Kalau misalkan ya bener tadi kalau ngatur kan itu lebih ke otoriter. Otoriter, Maksudnya ya, lebih ya. ke bossy banget gitu Bossy kan. Harus banget. A, B, C, D dan semacamnya. Tapi menggerakkan juga sebenarnya ketika memang kita tidak turun langsung juga itu salah satu hal yang kurang juga gitu Iya, kan. Oke. Ya bener tadi kata Mas Hirzi, kalau misalkan menggerakkan juga kitanya juga ikut gerak gitu. Jangan sampai kayak menggerakkan cuma nyuruh-nyuruh doang. Betul. Lu gerak A dong, lu gerak B dan semacamnya, Iya. tapi Kita dari kita harusnya nggak ada contoh. Iya, Iya. turut andil Iya, gitu. bener. Kayak gitu. Karena itu juga apa namanya, kalau semisal kita cuma menggerakkan ataupun menyuruh gitu loh bahasa Iya. kasarnya, si anggota tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa Iya. gitu. Iya. Iya, takutnya jadi dia yang ngebuat ya bisa kayak semisal proker nggak jalan ataupun Betul. apa yang ditugaskannya nggak jalan, yang dimana Betul. itu ya menghambat juga dalam pengembangan diri seorang Iya. anggotanya itu, dan juga pengembangan di Ormawa. Ormawa. Iya. Nah, ngomongin soal pengembangan diri nih, kira-kira gimana sih peran organisasi ini dalam mendukung minat, bakat, dan juga ya itu pengembangan diri mahasiswa, Oke. perannya. Kalau menurut aku pribadi ya, organisasi mahasiswa itu adalah tempat, mungkin bisa dibilang sebagai laboratorium praktik. Oke. Yang dimana di Ilkom sini tuh banget tuh. ilkom banget ya. Iya, Mas Ilkom saya belum sempat meng-highlight beberapa kali gitu di Oh, kelas gitu. ya. Iya, jadi di Hima Ilkom ini sendiri juga kan ada yang namanya minat dan bakat kan, Oke. divisi minat dan bakat, yang dimana divisi ini tuh menaungi minat dan bakat Kema Ilkom PSDKU kayak gitu. Makanya kalau misalkan ngomongin terkait
Ormawa ya pasti saya akan menjawab kalau misalkan Ormawa itu sebagai laboratorium praktik di mana Kema ini bisa ikut turut adil dalam proker-proker Hima, terus juga Kema ini bisa menyalurkan minat dan bakat mereka, kayak contohnya Hima ini sering banget ngasih informasi terkait lomba, terkait beasiswa dan lain hal sebagainya yang bisa Kema tuh ikutin kayak gitu. Dan di situ juga Kema ini memfasilitasi mereka mungkin dalam segi akomodasi dan transportasi itu sebagai dukungan juga dari Hima ke Kemanya kayak gitu. Ya kalau dari aku sebagai wadah sih yang gak beda jauh, tapi yang pasti kalau aku pribadi dengan pengalaman aku yang masih dikit ini gitu ya, lebih ke kayak bagaimana si staff ini bisa semua hal yang memang ada di Ormawa tersebut. Misalkan ada fundraising ataupun ada PDD misalkan ya, dokumentasi dan semacamnya. Aku harap sih si anggota ini setelah beres gitu ya, setelah demis dari Ormawa ini ya bisa melakukan beberapa hal. Makanya sebenarnya ini mungkin ekstrim juga. Aku paling anti sama uang kas, Mas. Gitu karena Ini menarik nih. Aku paling anti sama uang kas di Ormawa karena Menarik nih. Menarik. ini menarik. Karena menurut aku ketika kita di Ormawa tuh sebenarnya salah satu wadah untuk dua hal. Yang pertama untuk buang-buang waktu, yang kedua untuk mencari feedback. Nah, aku lebih fokus ke mencari feedbacknya di mana ketika kita meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan finansial dan semacamnya untuk Ormawa, tapi nggak ada feedback buat kita ya buat apa? Benar. Gitu. Makanya aku selalu nekanin di Ormawa yang memang aku pegang karena aku sebagai kadep kan sekarang gitu ya. Aku dulu di SMA juga pernah jadi ketua, jadi aku menghapuskan semua uang kas yang memang kita bagaimana kita kelola uang kas ini ataupun keuangan organisasi ini dengan kita bekerja dalam artian bukan bekerja secara harfiah bekerja gitu ya, tapi lebih ke kayak kita memanfaatkan relasi-relasi kita misalkan terkait sekolah-sekolah mau bikin PDH, vendornya dari kita punya keuntungan padahal kita nggak punya konveksinya, kita punya relasi konveksi yang lebih murah, kita markup harganya yang akhirnya kita punya surplus masuk gitu. Itu kan bisa selain dari uang kas yang akhirnya ketika uang kasnya masuk gitu ya, dari bagaimana si teman-teman ini bekerja untuk menarik-narik sekolah-sekolah membuat PDH, mereka belajar yang pertama untuk bagaimana berbisnis, ya kan. Yang kedua, mereka nggak perlu bayar uang kas karena uang kasnya udah cukup dari situ. Gitu. Nah, yang ketiga jadi kapitalis. Oh enggak. Nambahin. Potong-potong deh. Iya, yang akhirnya ya mereka bisa belajar bagaimana mengelola uang dan semacamnya. Nah, itu juga yang penting sebenarnya di Ormawa. Jadi jangan sampai cuma sebatas proker-proker, Mas. Bener. Jadi proker-proker juga buat apa kalau nggak ada feedback buat kita? Dalam artian bukan semuanya tentang uang ya, tapi dalam soft skill, hard skillnya juga gitu. Aku pernah, ini sedikit cerita aja karena ini podcast kan bebas kan kalau podcast. Oh, bebas banget. Kita 3 jam ya Mas. Sambil minum. Gak apa-apa sampai maghrib. Ayo. Aku sedikit cerita di SMA. Ada salah satu anggota aku yang memang dia anxiety tapi dia mau pun aku udah appreciate banget gitu kan. Dia anxiety bahkan ngomong pun dia nggak berani untuk bertatap muka. Terus ngomong juga sambil gemeter dan gitulah intinya. Tapi aku selalu push dia untuk bagaimana dia presentasi misalkan ketika rapat bulanan ataupun rapat mingguan, dia presentasi ngewakilin divisinya dan semacamnya. Yang akhirnya di akhir kepengurusan dia bisa ngewakilin Jawa Barat untuk festival pelajar se-Indonesia. Itu jadi salah satu feedback. Iya, salah satu feedback yang memang bukan secara finansial ataupun bukan secara komersial gitu ya. Lebih ke kayak hard skill dia kelatih dan semacamnya. Yang akhirnya dia sekarang bisa masuk ilmu komunikasi Telkom University gitu. Jadi kayak kalau misalkan ini bukan takabur. Bukan Salari tapi. Salah. Takabur. bukan takabur tapi lebih ke kayak kalau misalkan dia tidak ikut organisasi yang aku pimpin waktu itu, mungkin dia nggak punya kesempatan untuk berlatih public speaking, akhirnya dia nggak bisa masuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi kayak gitu. Itu sih yang paling esensial dari Ormawa sebetulnya. Nah, ini benar banget karena banyak banget alasan Kema tuh masuk Ormawa kan pasti untuk mencari pengalaman, untuk mengembangkan diri, dan itu Ormawa ya harus menyediakan wadahnya. Betul. Nah, kalau misalnya pokoknya tadi ini ya sempat di highlight sama Kang Hisham kalau misal beliau tuh nggak setuju sama Uang kas. untuk yang ada di BEM nih. Biar bisa ditandain kenapa kan Saya masih pengurus jadi saya tidak berani.
Kas Bro ini isinya tidak bayar uang kas. Ya karena ini. Karena KDP begini ya. Tapi itu menarik loh, Sam. Maksudnya banyak banget ormawa. Contohnya kayak Himailkom sendiri, jujur ini masih menerapkan sistem uang kas itu. Tapi dengan tadi pola pikir seperti ini itu bagus sih, jujur. Ini sedikit sombong juga mungkin ya, sombong. Gue mau sombong gitu kan. Sekalian ya. Iya, sekalian. Di SMA, aku kan kelas 11 mau ke kelas 12 itu jadi ketua OSIS tingkat kabupaten. Menaungi 10.800 anggota, menaungi 365 sekolah sekabupaten Bandung gitu kan. Aku nggak ada uang kas. Bener-bener nggak ada uang kas. Kita bikin acara, anak SMA bikin acara tanpa vendor, tanpa bantuan orang-orang yang udah kuliah dan semacamnya, tanpa ada pembimbing, kita bisa ngadain acara lebih dari anggarannya 75 juta sekian. Dan tanpa uang kas. Tanpa uang kas. Tanpa uang kas. Tapi di AP-nya 20 juta. Enggak dong. Apa bedanya sama? Apa bedanya? Nggak ada. Intinya nggak ada sama sekali kita mengeluarkan uang. Ya kecuali untuk atribut pengurus, yaitu kita arahkan untuk meminta ke sekolah juga itu. Nggak pakai uang pribadi gitu. Akhirnya di akhir kepengurusan kita punya uang kas 6,7 sekian. Dan itu tanpa minta ke pengurus. Itu kita hasil jualan konveksi, padahal kita nggak punya konveksi loh. Jadi kita cuma mengarahkan aja. Kalau misalkan sekarang reseller apa namanya? Intinya ada yang pesan ke kita arahin untuk ke konveksi tersebut. Reseller. Iya, Reseller. Nah, itu diajarkan dari anak-anak kelas 10. Anak-anak kelas 10 yang akhirnya di akhir kepengurusan, karena relasi yang aku bangun di 1 tahun itu, akhirnya organisasi yang aku pimpin waktu itu bisa mendapatkan 20 slot beasiswa dengan syaratnya cuma 1, alumni organisasi itu. Nah, itu kan yang maksud aku tuh feedback dari organisasi buat mereka. Karena kan mereka Kabupaten Bandung ini luas banget Mas sebenarnya. Luas banget. Jadi dari ujung ke ujung tuh kalau rapat tuh harus pakai motornya sejam setengah. Itu kan mereka perlu bensin dan semacamnya kan. Nah, feedback yang aku kasih dari organisasi untuk mereka ini beasiswa. Gitu. Gak ada uang kas, terus kayak tiap rapat ada makan, ada minum gitu kan dan semacamnya, karena ya aku pengen mereka bukan hanya bekerja di organisasi tapi berkembang di organisasi. Menarik. Catat. Nah, kalau ngomongin ini ya soal pengembangan diri di dalam ormawa gitu kan pastinya harus ada pendukung-pendukung kayak misal sarana prasarana yang ada di, ya kan kita ngomonginnya ormawa ya, berarti yang ada di kampus. Nah, menurut Mas Hirzi dan Kang Hisham sendiri gitu tentang sarana prasarana atau fasilitas yang ada di kampus untuk pengembangan diri, kira-kira masih ada catatan nggak sih sebetulnya? Ini kalau misalnya rada bahaya dikit bisa di-cut kok. Oke, kalau ngomongin sarana prasarana berarti ini ranahnya di Ilkom ya. Karena di sini dari Hima Ilkom. Jujur kalau misalkan di Ilkom sendiri sebetulnya kan memang sudah ada lab Ilkom gitu kan ya, kayak lab yang sekarang kita pakai ini untuk podcast. Tapi minusnya itu adalah dalam satu ruangan yang tidak terlalu besar ini ada dua lab yang bisa digunakan. Maksudnya dalam satu ruangan itu dibagi dua gitu, ada untuk podcast, ada keperluan untuk foto dan video kayak gitu. Padahal kan seharusnya itu dipisah. Jadi podcast aja, foto video ya udah itu misah gitu. Dan itu ya itu ada keterbatasan di situ juga sih kayak gitu. Jadi dari Ilkom sendiri juga kan ada mata kuliah fotografi, KPF fotografi. Ngerasain ya Mas? Iya. Dari semester 2 itu tuh jujur untuk peminjaman kamera yang untuk praktik aja itu tuh sulitnya minta ampun. Makanya alhamdulillahnya sekarang sudah sedikit bertambah ada lab Ilkom ini, tapi kekurangannya adalah dalam satu ruangan yang tidak terlalu besar ini ada dua fungsi yang berbeda gitu, ada untuk podcast dan untuk fotografi. Mungkin itu sih. Kalau BEM kan lebih general ya Mas, lebih luas gitu kan, lebih luas. Jadi ada beberapa part di mana kita harus menghimpun beberapa keperluan dari beberapa prodi gitu kan. Iya benar. Tapi yang pasti kalau misalkan di lingkupnya proker BEM gitu ya, itu sebenarnya cukup dikatakan cukup juga enggak, dan cukup dikatakan kurang juga enggak juga. Dalam artian kita terbatas di ruangan. Jadi ruangan kita tuh karena mungkin cuma satu gedung ya Mas. Jadi tiap kegiatan tuh di lantai 4 ada apa, di lantai 3 ada apa gitu, lantai 1 ada apa, yang akhirnya bentrok. Dan yang diperebutkan EXO lagi yang akhirnya ya kita nggak bisa fokus gitu ya, audiens kita nggak bisa fokusnya. Mungkin ini penonton juga bisa dengar nih ada suara bocor. Nah, itu karena ada acara di lantai di lantai yang lain ada acara. Ini salah satu langsung faktanya ya. Faktanya kita kasih tahu gitu. Jadi enggak sih, ini bagus nih mic-nya.
Oke, lanjut. Di endorse ya mas. Di endorse. Aduh. Ya intinya kalau misalkan dari proker-proker BEM sendiri memang dalam fasilitas karena mungkin kita PSDKU emang masih banyak kekurangan, tapi yang pasti kita tidak terlalu berlarut-larut dalam kekurangan itu. Iya. Kalau misalkan dari aku pribadi ya kita bisa mencari relasi-relasi. Misal nih kemarin proker BEM di sini aku nggak tahu PSDKU punya alat-alat live streaming apa enggak. Tapi yang pasti kemarin kita kerjasama bisa mendatangkan alat-alat live streaming yang akhirnya bisa ditonton di YouTube gitu. Dan penontonnya pun nggak Lumayan. cuma 15 orang enggak. Oh, enggak. Gitu ada 600 lebih penonton. Dan itu pun maksudnya kita mix sama Zoom di hybrid itu. Oke. Dan itu pun sebenarnya fasilitasnya kurang juga sebenarnya karena wifi-nya nggak kuat ternyata. Iya. Itu benar Iya, banget. Jujur. ngomongin wifi. Wifi-nya Betul. nggak kuat juga ternyata, tapi ya yang pasti kita sudah mencoba untuk mencari kerjasama-kerjasama yang lain gitu. Benar. Kalau ngomongin terkait relasi ya, ini sebenarnya tidak menyalahkan kalau misalkan kita di PSDKU gitu ya. Cuman kalau aku pribadi tuh ngerasa ada satu proker Hima tuh yang kesulitan untuk mendapat sponsor. Karena iya, iya. sponsor tuh ngelihat letak geografis kita tuh di Pangandaran gitu. Betul, Dan branding dari PSDKU-nya pun menurut kita dan sponsor tersebut itu tuh masih kurang. Kurang, Jadi iya. tidak terlihat dengan apa ya, dengan jelas ke sponsor itu kalau misalkan ada PSDKU Unpad di sini. Iya, Jadi kayak- sulit sekali untuk Iya, padahal pas awal denger, oh dari mana? Unpad. Oh, di mana? PSDKU. Jadi misalnya Ya pihak sponsor kurang lebih kayak gitu. pengalaman lah. Iya, mungkin lebih di branding PSDKU-nya aja sih Betul. untuk Ya. menonjolkan. Tapi ya lanjut. Karena kalau misalkan dilihat di TikTok PSDKU Unpad tuh yang muncul tuh jalan yang rusak. Kayak gitu. Iya, iya. Kurang aja Iya, brandingnya. mungkin konten-kontennya juga bisa dinaikkan lagi. Betul. Betul, betul. Nah, kalau itu apa namanya? Dari misalnya dari Himailcom sendiri atau dari BEM sendiri itu pernah ada nggak sih kayak semisal mahasiswa lapor, pasti banyak nggak sih? Cuman seenggaknya paling banyak feedback paling banyak yang apa namanya dilaporkan tentang sarana prasarana itu kira-kira yang paling banyak mengeluhkan apa gitu? Dari mahasiswa itu. Sebenarnya tadi udah sedikit menjawab ya. Cuman Iya, iya. aku jawab lagi kalau misalkan laporan dari mahasiswa tuh ya ini terkait penggunaan lab ini. Lab. Karena labnya cuma satu dan yang bisa make itu berarti kan cuma satu kali aja gitu. Maksudnya ada pernah pas itu tuh dia mau make podcast tapi ada orang lain juga mau make foto. Foto. Itu kan bentrok. Iya. Dengan dua kegiatan yang berbeda, satu podcast, satu foto itu kan agak nabrak juga gitu dengan ruangan yang sekecil ini gitu. Ya enggak kecil banget sih tapi tidak sebesar itu juga Oke, untuk oke. dua kegiatan sekaligus. Kayak gitu itu keluhannya rata-rata seperti itu sih, lebih ke dalam penggunaan lab ini seharusnya tuh labnya tuh ada dua dan terpisah kayak gitu. Oke. Nah, nyambung juga sebenarnya dari BEM juga sebenarnya banyak keluhan-keluhan tuh terkait gedung kedua kita. Gedung yang kedua. memang belum selesai karena mungkin ini juga salah satu korelasinya nyambung juga ya Mas. Bener. Terkait tadi lab Ilkom tuh ada dua kegiatan gitu karena ya gedung keduanya juga belum Belum jadi ada gitu. gitu. Mungkin kalau misalnya gedung keduanya udah jadi, Ya, bisa bisa di di- sana. Lebih Iya. banyak lagi ruangan yang bisa Lebih banyak digunakan. ruangan, Gitu. iya. Terus juga kalau misalkan dari Saintek gitu ya, peternakan, perikanan, keperawatan itu juga sebenarnya harus bolak-balik Nangor karena labnya di sini Oke, belum komplit oke. juga dan harus dibagi-bagi. Misalkan sesi pertama tuh berapa orang, sesi kedua berapa orang dalam satu kelas dibagi dua. Yang akhirnya itu juga salah satu salah satu kesusahan buat kita karena ya jadi waktunya jadi panjang gitu kan. Benar. Terus juga kita capek kan semester 1 kan enak pas ayo kita ke Jatinangor. Ayo ke Jatinangor. Iya. Tapi semester 3 Pak gitu kan. Udah capek. Udah capek terus ke Jatinangor juga cuma sehari gitu kan. Iya. Sehari nginep di Baluil. Nginep di Baluil kan capek Iya. juga. Makanya kayak itu salah satu hal yang paling keras untuk disuarakan dari teman-teman Kema gitu ya yang diadvokasikan ke kita. Kalau misalkan gedung keduanya nih percepat nih supaya Percepat jadi. iya supaya belajar mengajarnya enak juga gitu. Oke, berarti ya kurang lebih sama ya. Ruangan. Maksudnya Iya, ruangan. sebenarnya ya, ruangan. Iya, karena kan makin tahun makin banyak juga ya. Iya, betul. Oke, mungkin dari kalian berdua sendiri ada harapan nggak sih sebetulnya untuk Ormawa di PSDKU ini 1 sampai 3 tahun ke depan gitu? 1 sampai 3 tahun ke depan ya. Harapannya sorry, injek. Oke. Harapannya mungkin Ormawa khususnya di Himailcom PSDKU gitu kan ya. Harapannya kedepannya mungkin bisa lebih untuk berkembang lagi gitu. Maksudnya karena di sini mungkin branding dari PSDKU-nya kurang ya berarti branding dari prodinya pun harus lebih ditingkatkan Ya, juga betul. gitu kan agar ketika
kita ngomong gitu keluar kalau misalkan kita tuh dari ilmu komunikasi PSDK Pangandaran. iya. Orang tuh udah tahu oh ada ilmu komunikasi di situ gitu. Jadi walaupun branding dari prodinya branding dari PSDK-nya masih kurang, seenggaknya Himani bisa mendorong branding untuk di prodinya kayak gitu. Biar kedepannya juga dari proker-proker Hima sendiri juga bisa lebih mudah gitu. Dan mungkin ada pesan juga untuk seorang pemimpinnya nanti ya, boleh nggak? Boleh. Oke, ini sekalian ya. Iya. Untuk seorang pemimpinnya jangan anggap, sebenarnya udah dari awal sih, jangan anggap pemimpin atau ketua Hima itu sebagai jabatan semata aja. Oke. Tapi ada tanggung jawab yang harus diemban di situ. Oke. Dan mungkin kalau misalnya ngomongin branding, kita bisa membuat satu gerakan kolektif kayak semisal dari apa namanya? Dari kampusnya sendiri membranding kampusnya, Ya. dari prodinya membranding prodinya, dan dari ormawanya membranding ormawanya. Nah, Benar. nanti ketika tiga-tiganya berjalan barengan, saya yakin akan Betul. Iya. Dan semoga Pangandaran melesat akan gampang tercapainya itu. dan semoga proker-proker dari Hima juga banyak lah inovasinya, nggak Betul, cuman yang menguntungkan internal doang, tapi Yap. lebih banyak lebih berdampak lagi ke eksternal, terutama masyarakat. Oke. Nah, sama mungkin ya Mas, karena menurut aku pribadi bukan hanya branding itu, ketika kita mencapai branding yang bagus harus ada yang satu hal yang ditonjolkan. Betul. Mungkin bisa PSDKU mencari hal yang memang bisa ditonjolkan dari PSDKU sendiri. Misal belajar lewat apa, belajar di mana gitu. Itu kan harus bisa ditonjolkan. Nah, sekarang nih dari prodi-prodi, dari ormawa-ormawa ini masih gambling gitu. Apa yang sih yang mau ditonjolkan Iya. dari PSDKU ini gitu. Misalkan kuliah di tepi pantai setengah jam gitu. Pandai Batu Hiu tuh. Iya, Jauh gitu kan, tuh. setengah jam juga gitu kalau Iya, kuliah iya. di pinggir pantai. Terus kayak apa namanya ya, apa hal-hal yang memang ditonjolkan itu belum ada. Dan akhirnya ya tadi branding PSDKU ini cukup tertutup karena ya ketika ditanya kuliah di mana, Unpad mana, PSDKU di mana dan semacamnya. Jadi harus ada misalkan, oh kamu kuliah di PSDKU ya, PSDKU tuh yang A ya, PSDKU Iya, yang B ya, gitu. Betul. Itu yang brandingnya harus kita capai ya. Bener tadi harus ada bukan hanya bukan hanya ilmu komunikasi yang memang nge-brandingnya dengan baik, bukan hanya administrasi bisnis, peternakan, perikanan dan keperawatan, tapi harus semuanya gitu. Harus ada yang nge-lead yang memang bener-bener Betul. mereka progresif gitu. Leader ini harus bener-bener progresif yang akhirnya PSDKU-nya terangkat, dan bukan hanya PSDKU-nya tapi prodi-prodinya terangkat Betul. gitu. Jadi harus jalan barengan lah intinya mah. Ya, dan harapan ke depannya juga sebenarnya tadi mau sedikit mention juga, kalau di BEM juga sebenarnya ada proker yang memang sebenarnya proker Kaspro ya, harus digarisbawahi proker Kaspro. Oke. Kaspro. Proker Kaspro ini- sentris nih. Iya, Kaspro sentris. Kacau. Itu kita bisa menghadirkan 127 sekolah. Oh, 127 sekolah, di live streaming kita ada 600 orang, dan di live itu ada hampir 1000 orang. Gitu. Ini bukan hanya menyangkut 1 tahun ke depan, bukan hanya menyangkut 2 tahun ke depan. Ini Betul. kita menyangkut 5 tahun ke depan, Iya. 6 tahun ke depan, bagaimana si PSDKU ini apakah memang benar-benar masih milik Unpad atau bahkan malah milik Pangandaran. Iya. Iya. Gitu kan. Ini kan yang harus kita kawal dari sekarang juga gitu. Bagaimana Betul. body count mahasiswa PSDKU ini makin banyak tiap tahunnya, yang akhirnya bisa mendesak pihak Unpad pusat untuk mengembangkan PSDKU ini, dan bisa mendesak pihak Pemprov ataupun pihak Pemda di sini untuk bisa mendukung mercusuar pendidikan di Priangan Timur ini gitu. Oke. Karena kalau misalkan hanya mengandalkan Unpad, kayaknya agak susah juga untuk PSDKU ini berkembang gitu. Jadi harapannya mungkin dari pihak pemerintah gitu, dari pemerintah bisa lebih fokus bagaimana pendidikan. Jadi bukan hanya MBG aja, Pak. Gitu Iya, kan. betul. Bukan hanya anak Kaspro SMP, nih, SMA gitu. Kuliah pun itu jadi salah satu pilar pendidikan di Indonesia yang wajib dikasih fokus yang lebih Betul, gitu. betul, kan. betul Apalagi sekali. dengan cabang-cabang ataupun PSDKU di luar sana. Karena kan PSDKU di Indonesia bukan cuma Unpad Iya, gitu iya. kan. Banyak PSDKU yang memang untuk menghadirkan ataupun untuk memeratakan Iya, pendidikan. menaikkan taraf pendidikan yang ada di Iya, satu kalau daerah misalkan itu. fokusnya hanya di Jawa atau fokusnya hanya di Unpad ataupun di kampus utama, ya buat apa ada PSDKU? Iya, gitu. mending bikin kampus saya sendiri. Iya, Iya. kayak gitu. Oke. Nah. Kaspro banget nih ya. Bang. Iya. Berani nih. Nah, Hidup. nih apa namanya, kira-kira ada pesan gak sih buat mahasiswa yang lagi nonton ataupun nantinya ketika ya pokoknya yang lagi nonton deh, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa yang lagi nonton ini agar kayak berani gitu, mengambil peran aktif di dalam organisasi ataupun berani menyuarakan seperti Kang Hisham ini. Wah, angkatan kiri kalian. Oh, Oke. enggak ya, Iya, enggak ya. gimana pesannya? Enggak. Oke. Buat Kema seluruhnya mungkin ya, enggak cuma Ilkom.
karena di Pangandaran tadi udah di-mention juga sulit untuk ngapa-ngapain, nongkrong sulit, magang Iya. sulit, freelance sulit. Mendingan kalian ikut gabung ke Ormawa, kalian ikut berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa, karena jangan jadi kupu-kupu lah teman-teman, karena kuliah ini kan kalian jauh-jauh dari rumah kalian, kalian bayar mahal-mahal di sini tuh kalian untuk mencari pengalaman gitu kan. Walaupun memang tujuan utama di sini tuh kalian untuk mencari akademik, untuk belajar di akademiknya. Cuman kan di luar akademik pun ada hal yang harus kalian cari, hal yang kalian gali gitu. Dan menurut aku pribadi itu tuh bisa kalian temuin kalau misal nggak di Ormawa di mana lagi kayak gitu. Jadi emang kita intinya harus berorganisasi ya, biar Betul. kayak hal-hal yang memang tidak diajarkan di akademik kita bisa pelajari di organisasi. Organisasi. Betul. Ya bener sih, maksudnya kayak ketika kita kupu-kupu gitu ya, kita tidak ada wadah ataupun tidak ada kesempatan untuk berkembang. Betul. Dimana kalau prinsip aku, ketika kita melangkah satu hal kecil gitu ya, kita melakukan satu hal kecil, nanti di depan kita bakal memetik hal yang lebih besar gitu. Makanya ketika kuliah, apalagi kuliah yang memang notabene-nya punya kesempatan yang lebih besar, yang lebih luas gitu, kita punya kita bisa dianggap tidak dianggap sebelah mata lagi oleh pihak-pihak di luar sana, itu manfaatkan gitu. Apalagi dengan masuk Ormawa kan relasi kita terbuka, pengalaman-pengalaman kita terbuka, pengalaman itu penting loh. Makanya Pengalaman itu kayak penting banget. bukan hanya sebatas formalitas di CV, tapi emang bisa mencerminkan bahwasannya kita bisa A, bisa B, bisa C gitu. Pengalaman tuh banyak apa namanya, ya kita bisa belajar dari pengalaman biar bisa kita cerita ke orang-orang juga kan, kayak kita punya cerita tuh bukan hanya sebatas karena kita bisa baca buku ataupun karena kita suka baca buku, tapi karena kita mempunyai pengalaman juga. Benar. Itu salah satu syarat, bukan syarat, salah satu penopang yang bisa kita kembangkan ataupun kita tonjolkan ketika kita ngomong sama orang gitu. Iya, makanya agak sebenarnya agak sedih juga ya, agak sedih karena melihat kema-kema PSDKU agak kurang dalam hal mereka berorganisasi gitu. Tertarik organisasinya itu minatnya cukup kurang. Nah, ini mungkin bisa dikaji juga ataupun bisa bisa dipikirkan juga oleh teman-teman di tahun depan, mungkin apakah memang kema ini tidak tertarik karena organisasinya yang memang tidak tertarik, tidak menarik ya, atau kema ini terlalu apatis dengan semua hal yang memang terjadi di kampus. Iya, itu kan yang harus perlu dikaji ulang gitu. Apakah kalau misal kemanya melihat organisasi sebagai organisasi biasa aja yang cuma ngejalanin proker, ya buat apa gitu kan? ya event organizer doang. Iya, kayak IO doang, ya buat apa gitu. Pengalamannya nggak ada, malah cuma dinarikin duitnya aja buat lanyard, buat uang kan. Itu kan ya mahasiswa juga kayak males-malesan gitu tanpa ada feedback tadi yang mereka punya gitu, yang mereka dapat dari si organisasi tersebut gitu. Atau enggak ya memang mahasiswanya aja yang memang apatis dengan semua hal yang terjadi di kampus. Dan itu sebenarnya itu sebenarnya persoalan kita juga, bagaimana kita mengajak teman-teman kita supaya ayo dong aktif di organisasi, karena yang jadi menteri itu bukan cuma yang duduk di paling depan di kelas. Betul. Gitu kan. Lihat Kecuali Bang, kalau presiden kan harus TNI dulu. lihat Bahlin, Oke, kita lanjut. dia aktif di organisasi. Iya, dia aktif di organisasi. Walaupun nggak ada itunya isinya. Ya, at least di organisasi internal ya guys. Iya. Maksudnya kayak meskipun teman-teman tidak berani untuk di eksternal, ya at least teman-teman di internal dulu aja. Dan intinya gini ya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa minat ke Ormawa itu sebetulnya perlu dua bukan sudut pandang. Perlu yang dibenarin itu ada dua sebetulnya. Dua hal. Iya, yang diperhatikan bukan dibenerin. Yang satu emang tadi mahasiswanya, kalau misalnya emang permasalahannya di mahasiswanya yang apatis, berarti PR-nya ada di Ormawa yang harus mengajak. Kalau permasalahannya yang Ormawa ini tidak menarik, berarti harus berbenah, harus direstorasi fondasinya. Betul. Iya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Iri? Ada deh kayaknya sedikit, karena tadi udah sempat mention kalau misalkan ada dua dan salah satunya adalah mahasiswa yang apatis tadi. Gini guys, di sini lebih ke mau ngajak aja sih. Kalau misalkan kalian ada suatu keresahan, kalian tuh nganggap bahwa organisasi di kampus ini adalah organisasi yang hanya menjalankan proker saja, atau mungkin ada melihat kekurangan di organisasi tersebut, kalian tuh jangan cuman bisa untuk mengkritik organisasi itu, tapi kalian tuh harus bisa masuk ke dalam organisasi itu, rubah organisasi itu dari dalam, jangan dari luar. Karena kalau misalkan kalian hanya bisa mengkritik dari luar aja, belum tentu kritik yang kalian berikan itu tuh bisa bisa dibilang bisa laksanain sama organisasi itu gitu. Makanya
kalian tuh harus masuk ke dalamnya, kalian cari pengalamannya, kalian rubah organisasi yang ideal menurut kalian itu seperti apa bareng teman-teman di dalam organisasi tersebut. Karena ada satu kata dari ibu saya, anjay. Oke. Ini yang selalu bikin aku pribadi tuh mau aktif terus gitu untuk mencari pengalaman, karena kalau kata ibu saya itu tuh pengalaman tuh adalah guru terbaik kayak gitu. Nah, betul. Itu 3 kata tuh Mas. Pengalaman guru terbaik, 3 kata itu. 4. Oh ya 4. Pengalaman Pengalaman adalah adalah- guru terbaik. Iya 4. 4 kata dari ibu saya. Itu guys. Oke, ya Dan intinya juga sebenarnya ya. sorry Mas, sebenarnya ketika kita mengkritik kita harus tahu dulu sistemnya seperti apa. Benar. Betul. Ya, kita harus masuk sistemnya dulu. Makanya aku di Kaspro selalu menerapkan 2 hal. Di mana kita memang keras di bawah, tapi kita harus bisa diplomasi di atas. Betul, Di mana ketika kita teriak-teriak di pinggir ataupun di belakang pagar gedung DPRD, siapa yang mau dengar gitu kan? Iya. Makanya kita harus maju, kita harus bertemu dengan anggota dewannya, kita aspirasikan, kita sampaikan apa-apa yang memang kita advokasikan, apa yang kita aspirasikan, masyarakat pengennya apa, mahasiswa pengennya apa, yang akhirnya bisa mereka pertimbangkan untuk dibahas di rapat-rapat mereka. Oke. Kalau kita hanya teriak-teriak di luar, mereka juga kayak ini bocah teriak apaan? Iya. Makanya harus ada Kedengaran enggak ya? Iya, aku tidak menyalahkan, takut jadi blunder. Takut salah. Takut jadi Takut blunder. salah paham nih Aku gimana. tidak menyalahkan orang-orang yang ngedemo di luar. Ini salah satu bentuk ekspresi mereka Iya. dalam menyuarakan hal. Betul, Tapi betul. hal penting juga harus salah satu hal penting juga harus kita lakukan, yakni diplomasinya. Gitu. Biar kalau misalkan Soekarno kan Betul. pas zaman misalnya kayak pas membentuk Indonesia kan Iya. ada dua hal yang memang diterapkan. Iya. Kemerdekaan itu harus direbut dengan peperangan dan kemerdekaan itu harus direbut dengan diplomasi. Iya, dan Soekarno pun memilih yang diplomasi, dan untuk yang kerasnya itu ada Tan Malaka. Betul. Iya. Jadi gitu. Jadi harus ada apa namanya? Harus ada pembagiannya juga gitu. Betul. Ya, jadi emang harus ada porsinya. Betul, ya. harus ada porsinya masing-masing. Iya, agar apa? Agar kalau misal ngomongin di Ormawa ini, agar apa namanya, si mahasiswanya ini bisa turut andil ke organisasi, kan berarti harus masuk ke dalamnya juga Iya, ya. betul, harus masuk sistem Iya, dulu. agar Ormawa ini kedepannya kembali Iya. bermakna. Jadi Betul. jangan Iya. gonggong aja gitu. Dalam artian jangan cuma bisa mengkritik tanpa tahu dalamnya seperti Betul, apa, betul, tanpa mau untuk berkontribusi di dalamnya. Ya, Makanya jangan lupa join Ormawa. Oke, itulah pesan terakhir kita. Dan mungkin cukup ya, karena Cukup. ini juga durasinya sudah Berapa Kayaknya- jam? Apa? Kayaknya nggak cukup sebenarnya kalau misalnya ngomongin Ormawa ini sejam 2 jam nih nggak cukup, harus 4 jam ya. Cuman Iya. nanti kita di belakang layar atau nanti kita sambung di episode berikutnya mungkin kalau ada. Oke, mungkin cukup Kalau ada. sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rabani dan dadah. Dadah.